Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hayati, NIM 2116-22010773. Mahasiswi dari Universitas Gunung Loser, Fakultas Ekonomi Akuntansi semester 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas audit manajemen dengan dosen saya atas nama Yunita Artin Atanaya. Di sini saya akan membahas pengertian audit manajemen. Audit manajemen adalah suatu pelaksanaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi diberikannya nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Berikut beberapa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan audit. Yang pertama yaitu kerja lapangan. Kerja lapangan, auditor dapat memulai dengan teknik penilaian secara tidak langsung seperti peninjauan manual tim. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Langkah pertama dalam proses audit, auditor perlu memperhatikan beberapa hal sebelum menerima penugasan, seperti gambaran umum klien. Yang ketiga yaitu laporan audit. Laporan audit ini harus secara lengkap, jelas, dan seringkas mungkin. Yang keempat yaitu komunikasi dengan manajemen. Komunikasi dengan manajemen, auditor harus berkomunikasi dengan manajemen dan meminta pendapat klien setelah penutupan. Yang kelima yaitu follow up dan tindak lanjut. Setelah selesai audit, kita perlu melakukan follow up dan tindak lanjut. Ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen ini meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program aktivitas yang telah dilakukan perusahaan. Sedangkan sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan baik dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pelaksanaan audit biasanya dilakukan oleh pihak auditor yang kompeten, bersifat objektif dan tidak memihak. Di sini terdapat 3 perbedaan utama antara audit manajemen dengan audit keuangan. Yang pertama yaitu tujuan audit. Audit keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan sudah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan audit manajemen mempunyai tujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dari perusahaan. Selain itu, kedua jenis audit tersebut juga berbeda orientasinya. Yang kedua yaitu area yang diaudit. Area yang diaudit dalam audit manajemen adalah setiap aspek efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dalam suatu perusahaan. Sedangkan audit keuangan hanya mengaudit area-area yang terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu distribusi laporan. Pada audit keuangan, laporan biasanya didistribusikan kepada banyak pemakai laporan keuangan, seperti pemegang saham, kreditur, direksi, dan komisaris. Sedangkan laporan audit manajemen ditujukan untuk manajemen internal. Standar profesi dan kode etik auditor manajemen. Standar profesi audit internal mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal.
Yang kedua, yaitu menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal. Yang ketiga, mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi. Yang keempat, memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan peningkatan kinerja kegiatan operasional organisasi. Yang kelima, yaitu menjadi akun dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal. Yang keenam, menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya. Jenis-jenis audit manajemen. Yang pertama yaitu audit fungsional. Contohnya seperti fungsi produksi, fungsi keuangan, dan fungsi SDM. Yang kedua yaitu audit organisasi. Audit manajemen atas organisasi mengaudit suatu unit organisasi. Contohnya seperti departemen, cabang, dan anak perusahaan. Yang ketiga yaitu penugasan khusus. Penugasan khusus ini untuk melakukan audit manajemen seperti menentukan penyebab dari tidak efektifnya sistem teknologi informasi di suatu perusahaan. Dan yang terakhir, tahap-tahap kegiatan audit. Tahap-tahap kegiatan audit itu antara lain yang pertama perencanaan, yang kedua pengumpulan bukti-bukti, dan yang ketiga analisis, penyelidikan, dan penyimpanan. Yang keempat menentukan tindak korektif, dan yang terakhir melaporkan hasil audit manajemen dan tindak lanjut.